Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Tri Astuti, NIM 185231223 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Di sini, saya akan menyampaikan video tentang review jurnal internasional tentang Good Governance Business Syariah. Di sini, saya akan mereview jurnal yang berjudul The Role of the Sharia Supervisory Board atau SSB in Moderating the Effect of Good Corporate Governance on Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia, atau yang artinya peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS di moderasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Islam Bank di Indonesia. Penulisnya Indra Siswanti, Asep Risman, Farida Elmi, Markonah, dan Ferry Cahaya. Tahun terbit 2021. Nama jurnal The International Journal of Accounting and Business Society, volume 29 nomor 1, EISSN 23552905, penerbit Universitas Brawijaya. Latar belakang. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi salah satu pembeda antara bank konvensional dan bank syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat kepada direksi dan mengendalikan semua kegiatan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk produk yang dikeluarkan oleh bank, dan mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Apabila peran Dewan Pengawas Syariah lemah, maka akan berdampak pada risiko reputasi dari bank syariah yang pada gilirannya akan berdampak pada risiko komersial terlantar seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Untuk itu, peran Dewan Pengawas Syariah perlu dioptimalkan untuk memastikan seluruh produk dan sistem operasional bank syariah berlandaskan prinsip syariah. Kemudian, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam memoderasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari laporan Good Corporate Governance, laporan keuangan, dan laporan tahunan dari seluruh bank syariah di Indonesia periode 2010 sampai 2019. Periode antara 2010 sampai 2019 sebagai total aset bank syariah di Indonesia meningkat signifikan. Penelitian ini menggunakan Good Corporate Governance sebagai variabel bebas atau variabel X, Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai variabel moderasi atau Y1, dan efektivitas keuangan sebagai variabel terikat atau Y2. Kriteria sampel yang pertama, bank syariah yang menerbitkan laporan Good Corporate Governance yang baik antara tahun 2010 sampai 2019. Yang kedua, bank syariah yang menerbitkan laporan tahunan antara tahun 2010 sampai 2019. Dan yang ketiga, bank syariah yang menerbitkan laporan keuangan antara tahun 2010 sampai 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank syariah. Berdasarkan kriteria sampling di atas, jumlah bank yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 9 bank syariah. Untuk mendukung hasil uji statistik, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan praktisi bank syariah, khususnya yang bekerja di bagian kepatuhan. Hasil dan pembahasan. Dalam dunia manajemen bisnis, tata kelola perusahaan yang baik merupakan masalah yang relatif baru. Tata kelola perusahaan yang baik adalah konsep yang diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/33/PBI tahun 2009 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah bank yang menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang meliputi prinsip transparansi,
prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan prinsip kewajaran. Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2004 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sebagai struktur hubungan dan tanggung jawab antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari anggota direksi, pemegang saham, dan komisaris termasuk manajer yang dirancang untuk mendorong terciptanya keuangan yang kompetitif serta efektif yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS antara lain mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Peraturan Bank Sentral Nomor 11 Tahun 2009 lebih menegaskan posisi Dewan Pengawas Syariah bahwa setiap bank syariah atau bank umum yang memiliki unit usaha syariah wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang tugas utamanya memberikan nasihat kepada direksi dan mengawasi operasional syariah. Yang selanjutnya, fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, memberikan nasihat kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk produk yang diterbitkan dan pedoman operasional oleh bank syariah. Yang ketiga, mengawasi proses pengembangan produk bank syariah yang baru. Yang keempat, mengkaji secara berkala pemenuhan prinsip syariah tentang mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pemberian layanan bank syariah. Dan yang kelima, meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS di bank syariah akan dapat mengawasi operasional bank syariah dan kepatuhannya terhadap syariah. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dapat semakin memperkuat pengaruh good corporate governance terhadap efektivitas keuangan bank syariah di Indonesia. Yang selanjutnya, kontekstual jurnal dengan perbankan syariah saat ini. Perbankan syariah Indonesia saat ini telah menerapkan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan prinsip kewajaran sebagai perwujudan good corporate governance yang baik. Untuk transaksinya, perbankan juga telah berpegang teguh pada prinsip syariah atau berdasarkan prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, maslahah, naturaliyah, dan tidak mengandung gharar, maisir, riba, dolim, dan benda najis. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah perlu selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk bank syariah di Indonesia untuk selalu menjaga dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan baik dan benar agar perusahaan memiliki kinerja perusahaan yang baik. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah memiliki peran yang sangat penting, di mana semua produk dan jasa bank syariah harus selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah akan semakin memperkuat pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap efektivitas keuangan bank syariah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.